Selamat malam Pak Heri dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Verno Israel Untungan dengan NIM A15 2022 Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai teori kepemimpinan visioner. Berikut adalah hasil analisis saya. Masuk kepada topik yang pertama, yaitu kepemimpinan visioner. Di sini menurut saya pribadi, kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan yang menekankan kemampuan seorang pemimpin dalam merumuskan dan mewujudkan visi dan misi masa depan yang jelas, kemudian kreatif dan juga diyakini oleh seluruh bawahannya, oleh seluruh anggotanya. Pemimpin visioner ini menurut saya memiliki pikiran yang jangka panjang, kemudian mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, dan juga mendorong inovasi dan transformasi kepada anggotanya melalui keberanian yang berani ia ambil resikonya. Kemudian tegas dalam setiap keputusan dan juga intuisi yang tajam. Kemudian pemimpin ini tidak hanya membawa visi dan misinya secara pribadi, melainkan mengkomunikasikan visi tersebut dengan anggotanya secara meyakinkan agar bisa menjadi tujuan bersama. Kemudian pemimpin visioner ini menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan juga integritas. Kemudian pemimpin visioner ini, gaya teori ini, mampu membangun kepercayaan dan budaya kerja yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian yaitu apakah teori ini relevan dengan dunia di era sekarang? Menurut saya sangat relevan sekali karena pada dasarnya teori kepemimpinan visioner ini bisa menghadapi bagaimana perubahan dunia, kemudian menghadapi tantangan yang ada di dalam perubahan tersebut, dan bisa beradaptasi dengan kondisi dunia saat ini, baik dari sisi teknologi, pasar, maupun situasi global, yang dimana kita tahu sendiri sekarang banyak polemik-polemik antar negara, perang di mana-mana. Dalam kondisi ini, tentu perusahaan-perusahaan butuh pemimpin yang visioner. Jadi pemimpin tidak hanya mengelola rutinitas harian, melainkan juga mampu melihat jauh ke depan, memiliki arah yang jelas, serta berani membuat terobosan yang strategis. Seperti yang dijelaskan pada materi yang diberikan Pak Heri sendiri, pemimpin visioner adalah sosok yang memiliki pikiran yang cemerlang dan mampu mengubah visi misi bersama berdasarkan kondisi yang ada. Dengan begitu, kemampuan kepemimpinan visioner ini tidak hanya menggerakkan tim secara teknis, tetapi juga memberi arah jangka panjang yang berdampak nyata bagi keberlanjutan organisasi atau perusahaan. Masuk topik yang kedua, yaitu apa sih kelebihan dan kekurangan dari pemimpinan visioner ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu punya arah dan tujuan yang jelas, di mana pemimpin visioner selalu punya arah yang jelas. Dia tahu mau kemana, jangka panjangnya mau seperti apa, dan nggak sekedar mimpi, tapi juga dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Jadi selalu nyambung langkah antara pemimpin dan bawahan, itu selalu korelasi, dimana itu bisa menjadi penting sekali saat berorganisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu mendorong inovasi dan perubahan. Gaya ini pemimpin sendiri mendorong inovasi dan perubahan supaya organisasinya itu nggak stagnan, nggak jalan di tempat. Dia harus ngebuat supaya para bawahan ini bisa berinovasi lebih lagi dan
mencoba hal-hal baru, berpikir kreatif supaya organisasi atau perusahaan ini itu lebih adaptif lagi, lebih fleksibel dan nggak ketinggalan zaman. Oke, yang ketiga yaitu menginspirasi dan memotivasi tim. Ini menurut saya tidak hanya visioner saja, mungkin kepemimpinan lain harus punya seperti ini juga, di mana menginspirasi dan memotivasi itu jadi salah satu tolak ukur lah, bagaimana kita atau bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi pemimpin. Kemudian di nomor 4 yaitu membangun budaya organisasi atau perusahaan yang positif, di mana pemimpin visioner biasanya punya nilai moral dan etika kerja dan integritas yang kuat. Dia bukan Pemimpin ini tuh bukan cuma tipe bos yang cuma nyuruh atau yang ngekang, yang maksa, tapi dia juga bisa membuka pikirannya terhadap opini-opini, pendapat-pendapat dari bawahannya. Dan ya dari situlah tercipta budaya kerja yang saling menghargai dan saling mendukung. Kemudian yang kelima menurut saya yaitu menyatukan orang dalam visi bersama. Nah, ini sangat penting sekali, ini dimana pemimpin visioner itu selalu harus bisa menyatukan pemikiran orang yang berbeda-beda, tetapi tetap satu di jalan yang visi yang sama. Jadi bukan hanya sekedar visinya dia pribadi, melainkan kecakupan yang besar kemudian dijadikan satu. Nah, di situ proses di mana pemimpin visioner itu dibutuhkan. Oke, yang selanjutnya itu kekurangan yang ada dalam kepemimpinan visioner. Yang saya analisis sendiri, kemungkinan menurut saya kekurangannya yaitu karena pemimpin visioner ini mungkin terlalu fokus ke masa depan, ke perkembangan yang lebih baik. Dia bisa saja melupakan realita yang terjadi saat ini. Pemimpin visioner biasanya punya fokus yang besar terhadap masa depan. Mereka sibuk merancang, membayangkan potensi besar dan menyiapkan strategi 5-10 tahun biasanya. Tapi justru karena dari fokus kepada hal-hal yang belum terjadi ini, makanya bisa jadi kekurangannya yaitu mereka bisa kehilangan perhatian terhadap hal-hal kecil, terhadap hal-hal terdesak yang terjadi di sekarang. Contohnya mungkin masalah teknis, kemudian konflik kecil di dalam organisasi atau perusahaan, kemudian proses operasional yang belum rapi. Itu mungkin hal-hal yang bisa menjadi kekurangan dari kepemimpinan visioner, yaitu lupa terhadap kejadian yang harus dialami sekarang. Kemudian yang kedua yaitu butuh waktu dan proses yang bertahap, karena tadi dia berpikirnya jangka panjang, tentunya visi yang besar ini tidak dapat diwujudkan dalam waktu yang singkat. Otomatis gaya kepemimpinan visioner ini membutuhkan proses yang panjang dan bertahap, karena tentu saja untuk mengubah arah organisasi, mengubah pola pikir yang tadi saya bilang rame-rame terus jadi dijadikan satu, kemudian membangun budaya kerja yang sehat, semuanya butuh waktu dan konsistensi. Jadi menurut saya kekurangan dari kepemimpinan visioner ini ada di waktu dan juga proses. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana teori komunikasi visioner ini bisa diterapkan kepada mahasiswa atau pemimpin muda. Menurut saya ada dua cara sebenarnya. Diawali dari hal-hal kecil dulu, misal di kampus, di BEM atau HM. Semisal kita menjadi pemimpin visioner ini, bagaimana tindakan kita? Menurut saya salah satu yaitu mengajak tim untuk ngobrol, bukan cuma ngatur gitu. Intinya di sini kepemimpinan visioner itu lebih sekedar ngapain sih minggu depan kita mau kayak gimana, terus event ini mau dikayak gimanain.
Jadi lebih ke interaktif, bukan hanya nyuruh aja. Oleh karena itu sangat penting karena bisa menciptakan suatu ide atau gagasan baru di proyek-proyek yang akan datang. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa dicontoh oleh anggota atau bawahan kita. Misal jadi pemimpin BEM, contoh simpel, kalau kita rapat datang paling awal, itu bisa menjadi contoh buat anggota. Kemudian kita terima kritik, terima masukan untuk bisa anggota kita itu bisa berpikir secara inovatif, bisa mengeluarkan pendapatnya secara menarik, seperti itu. Oke, masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu contoh nyata. Di sini saya mengambil contoh nyata dari kepemimpinan visioner, itu adalah Michael Saylor. Michael Saylor adalah pendiri dan juga chairman dari perusahaan MicroStrategy yang ada di Amerika, di mana perusahaan ini bergerak di bidang software. Kenapa saya bisa menganggap Saylor sebagai pemimpin yang visioner adalah karena dia punya visi yang jelas, di mana dia mempunyai pandangan terhadap Bitcoin, yaitu sebagai aset masa depan di dunia keuangan. Dia melihat bahwa uang kertas seperti dolar itu semakin lama semakin kehilangan jati dirinya, kehilangan value-nya. Store of value-nya itu menipis karena adanya inflasi. Apalagi semakin tinggi inflasi, ya kemungkinan 15%, itu semakin bahaya untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, visinya adalah menjadikan Bitcoin ini sebagai aset untuk mengalahkan inflasi tersebut. Yang pertama yaitu, menurut saya, Michael Saylor ini punya ide besar bahwa Bitcoin bisa jadi aset yang paling aman dan tahan lama di masa depan. Dan juga visi ini itu tidak ditanamkan kepada perusahaannya, melainkan juga kompetitornya ataupun CEO ataupun investor besar di Amerika yang lainnya. Kemudian si seller ini juga berani mengambil resiko yang besar, di mana investor dan kompetitor perusahaan yang lain menaruhkan keuntungan aset perusahaannya ke dalam indeks, ke dalam saham Amerika. Justru dialah yang jadi pelopor, di mana dia membeli Bitcoin menggunakan seluruh keuntungan dari perusahaannya MicroStrategy. Dan juga itu bukan keputusan biasa, apalagi Bitcoin terkenal dengan fluktuatif, naik turun yang ekstrim kan. Oleh karena itu, karena dia mempunyai fundamental yang yakin dengan Bitcoin akan menjadi aset yang paling kuat menghadapi inflasi, dia tetap berani mengambil resiko tersebut karena dia sudah menghitung tindakannya tersebut. Kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan, bahwa pemimpin visioner ini memiliki keberanian mengambil risiko, akan tetapi tetap selalu menghitung resikonya itu mau sebesar apa. Kemudian yang ketiga yaitu, si seller ini membangun kolaborasi dan menggerakkan banyak orang, bukan dari golongan perusahaannya saja. Di sini, menurut riset saya, seller membuat acara konferensi, wawancara, podcast, dan juga platform edukasi bahwa mengenai pemahamannya tentang Bitcoin ini dia jatuhkan kepada platform-platform tersebut untuk mengedukasi masyarakat bahwa memang Bitcoin ini adalah aset yang paling aman dan tahan lama untuk menghadapi inflasi. Kemudian seller adalah contoh nyata dari visi yang ia kerjakan. Dia nggak cuma ngomong doang.
Dia nggak cuma menyuruh perusahaannya MicroStrategy yang beli Bitcoin, tetapi dirinya sendiri pun membeli Bitcoin. Bahkan separuh atau bahkan 90% dari hartanya itu dibelikan untuk Bitcoin. Itu kan menjadi tolak ukur bagaimana pemimpin visioner itu dilihat. Apakah dia hanya omong doang atau memang melakukan aksi untuk terhadap misinya yang dari awal dia sampaikan itu. Baik, setelah itu yaitu refleksi diri, di mana saya banyak belajar dari materi ini. Yang pertama yaitu mampu berpikir jauh ke depan, di mana jika kita menjadi pemimpin, jika saya menjadi pemimpin, saya akan tidak hanya fokus ke masa yang sekarang, tetapi akan mencari terus apa sih yang mau diarahkan, arahnya mau kemana, perusahaan ini mau kemana, organisasi ini arahnya mau kemana. Kemudian saya juga harus berani mengambil resiko, tentu saja resiko yang sudah saya perhitungkan, dan terlebih lagi saya juga ingin belajar bagaimana mengambil resiko yang tidak populer, di mana mayoritas menganut A, saya mengambil resiko yang B. Dan juga kemudian saya belajar bagaimana caranya jika jadi pemimpin saya bisa menjadi inspirasi orang lain, di mana visi yang ada di dalam otak saya itu tidak hanya saya simpan sendiri, melainkan saya utarakan, melainkan saya terbuka untuk bisa dipercaya oleh orang lain. Bagaimana komunikasinya itu supaya orang lain dan anggota-anggota kita juga bisa satu visi dalam bergerak bersama-sama. Kemudian saya belajar yang namanya teladan, dimana ya contoh simpel aja, kalau kamu datang terlambat berarti otomatis anggotamu juga terlambat. Kalau kamu tidak mau terbuka, otomatis kamu juga tidak akan mendapatkan inovasi. Kemudian kalau kamu mau terbuka berarti kamu harus menerima kritik, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya melihat di dalam dunia sekarang yang tidak tahu kepastiannya seperti apa. Mungkin banyak tantangan yang akan pemimpin ini hadapi atau saya hadapi sebagai pemimpin nanti. Nah, bagaimana caranya saya itu mengubah tantangan tersebut menjadi peluang. Seperti itu. Terima kasih.